Selamat malam, sahabat pembelajar. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download ya di Google Play Store maupun di Apple App Store. Dan Anda juga bisa melakukan klik pada website kita di indonesiabelajar.id. Dan bagi Anda yang memiliki Instagram, Anda boleh juga untuk melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan bagi Anda yang memiliki Facebook, Anda juga boleh untuk melakukan like pada Facebook fanpage kami ya, di indonesiabelajar.id. Perkenalkan sahabat pembelajar, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita malam hari ini. Dan sahabat pembelajar, setiap hari Rabu, ini sudah Rabu yang kedua, berarti edisi kedua, kita menghadirkan Ibu Angela Teresia, seorang profesional Ikigai Coach dan salah satu member of Ikigai Coaching Institute. Tentunya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Bu Angela, apa kabar? Halo Mbak Jessica, kabar baik? Gimana kabarnya? Luar biasa, semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya Bu Angela ya. Amin. Amin. Dan sahabat pembelajar, tema seminar online kita hari ini adalah Ikigai. Ketika Anda ingin mengetahui alasan dan tujuan hidup. Hari ini adalah edisi kita yang kedua, jadi sahabat pembelajar jangan keluar dulu sampai kita benar-benar selesai. Kita pun juga akan ada sampai edisi keempat ya bersama dengan Bu Angela. Hari ini sudah yang kedua dan kita akan bahas sedikit demi sedikit agar kita lebih mengenal Ikigai ya. Jadi bagi Anda yang ingin bertanya, Anda boleh langsung tulis saja pertanyaannya di dalam kolom chat. Nanti pada saat sesi tanya jawab, kita akan bahas bersama-sama dengan Bu Angela. Dan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Bu Angela, Anda boleh melakukan raise hand untuk langsung berbicara dan saya akan persilahkan. Oke, tanpa berlama-lama lagi sahabat pembelajar dan juga Bu Angela, kita langsung mulai aja edisi kita Ikigai yang kedua ini. Jadi bagaimana nih Bu Angela lanjutan dari Ikigai? Silahkan. Oke, thank you Mbak Jessica. Selamat malam Bapak Ibu, sahabat pembelajar. Pada kesempatan ini, kita akan membahas seri yang kedua, di mana kalau Bapak Ibu kembali mengingat, minggu lalu Bapak dan Ibu punya PR. Dan kalau bukan PR lah ya, merenungkan beberapa pertanyaan sebagai bagian dari refleksi Bapak dan Ibu. Nah, mungkin ada dari antara Bapak Ibu yang baru bergabung di minggu ini, sehingga terskip minggu yang lalu. Dan kalau Bapak Ibu baru bergabung, maka ini sedikit ulasan bahwa Ikigai merupakan irisan atau pertemuan dari apa yang kita suka lakukan, yang orang sering katakan itu sebagai passion, satu aktivitas yang kita cintai, dan kemudian kita baik dalam hal tersebut, kompetensi kita, keahlian kita, dan kemudian secara realita hal tersebut juga bisa diterima. Jadi Ikigai merupakan irisan dari you love it, you're good at it, dan reality check. Minggu lalu kita sudah membahas bagian you love it melalui sejumlah pertanyaan yang pada dasarnya hari ini kita akan sama-sama coba cari insight-nya. Nah, minggu lalu pertanyaan dari You Love It itu adalah ini Bapak Ibu. Sampai bagian sini. Jadi kalau Bapak Ibu, sahabat pembelajar ada yang baru bergabung di minggu ini, boleh silahkan di-capture bagian screen ini untuk Bapak Ibu bisa refleksikan, renungkan, dan nanti di minggu berikutnya bisa kita gabungkan. Sedangkan untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung minggu lalu dan sudah membuat dalam tanda petik PR-nya, boleh sambil dibuka-buka PR-nya, dan saya akan memberikan satu ilustrasi. Oke. Jadi, minggu lalu kita sudah, atau Bapak Ibu sudah memikirkan selama 1 minggu pertanyaan yang ada di layar saat ini. Dan mungkin sebagian dari Bapak Ibu sudah punya jawabannya, tapi ada sebagian dari Bapak dan Ibu yang juga belum ketemu jawabannya. Dan seperti kita sepakati minggu lalu,
ketika kita mencoba untuk menjawab sejumlah pertanyaan sebagai refleksi diri, maka itu adalah proses yang perlu kita nikmati, nggak harus buru-buru. Kalau ternyata sekarang belum ketemu jawabannya, nggak apa-apa. Disimpan aja, dikasih tanda aja, yang mana yang belum ada jawabannya, begitu, dan nanti silakan direnungkan kembali. Tapi di kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memberi satu ilustrasi, karena minggu lalu saya mengatakan bahwa ketika Bapak Ibu sahabat pembelajar sudah berhasil untuk menjawab, yang lebih sulit berikutnya adalah kita mencari pola. Kita mendapatkan insight dari jawaban-jawaban yang kita sudah catat. Nah, gimana sih cari pola atau insight-nya? Itu yang dalam waktu tidak lama saya ingin coba untuk kasih ilustrasinya. Oke. Kalau kita dalam proses Ikigai, sesi coaching Ikigai, itu kan terjadi dialog ya Bapak Ibu. Terjadi dialog antara coach dengan coachingnya. Karena Bapak Ibu mencoba untuk menjawab sendiri, maka dialog itu terjadi di diri Bapak Ibu sendiri. Kalau nanti ada sejumlah pertanyaan yang belum terjawab, boleh silakan berdialog dengan orang yang dirasa Bapak Ibu percaya. Nah, yang ada di sisi kiri adalah pertanyaan yang waktu minggu lalu kita sudah coba untuk elaborasi. Ilustrasi ini adalah ilustrasi dari salah seorang rekan yang kemudian menjadi coachee untuk Ikigai. Kegiatan masa kecilnya naik sepeda dan berimajinasi. Perasaan yang sama saat ini masih sama ternyata, naik sepeda sambil berimajinasi. Berpikir tentang ide-ide kreatif. Pada aktivitas apa, ternyata beliau sampai lupa makan dan lupa waktu. Ternyata pada saat beliau sedang melakukan kegiatan yang disebut sebagai tipografi, atau salah satu contohnya adalah mendesain PowerPoint. Terus kalau diizinkan untuk memberi saran tentang karir kepada diri Anda sendiri di usia 16 tahun, kira-kira Anda mau kasih apa ya? Ternyata jawabannya adalah saran karirnya jadi psikolog aja, atau jadi dosen, jadi seniman, atau graphic designer. Tapi jangan masuk ke urusan politik. By the way, beliau seorang dosen juga. Kemudian ketika ada orang baik memuji, apa sih yang dikatakan tentang beliau? Jawabannya adalah menenangkan, memotivasi orang, punya banyak solusi. Tapi ketika ada orang yang cukup keras menilai beliau, apa jawaban atau apa penilaiannya? Suka menunda, lama membuat keputusan, terlalu banyak pertimbangan, dan tidak punya ambisi. Oke. Studi yang akan dipilih lagi kalau bisa mundur waktunya atau masih punya kesempatan, mau belajar tentang psikolog, mau belajar tentang menekuni agama lebih banyak, dan desain grafis. Ya. Kemudian prioritasnya nih, Bapak Ibu minggu lalu dikasih sejumlah opsi. Prioritasnya apa? Prioritasnya adalah kesehatan dan makna hidup itu punya skor 10, dari 1 sampai 10, kekayaan itu 8, dan hubungan sosial itu 7. Pertanyaan berikutnya adalah ketika punya uang, ketika apa sih poin penting dari memiliki uang? Jawaban yang paling penting dan saya terkesan adalah kita bisa lebih rileks untuk menyeimbangkan kehidupan masa kini dan kehidupan masa depan. Kehidupan masa depan yang dimaksud adalah kehidupan setelah kehidupan hari ini. Artinya ketika mau membantu orang, ketika perlu beramal, ketika mau melakukan banyak kegiatan sosial itu nggak usah pakai mikir. Ketika kantong uang kita cukup. Itu adalah jawabannya. Nah, dari jawaban ini Bapak Ibu, yang kemudian menjadi lebih penting adalah kita mencoba untuk mencari pola atau insight. Dan beberapa pola atau insight yang didapatkan dari proses diskusi adalah yang sisi kanan. Jadi, dari sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan you love it, ternyata insight yang didapatkan adalah, oh ternyata beliau ini adalah tipikal orang yang sendiri meskipun dalam keramaian. Kenapa saya bisa mendapatkan atau kami bisa sampai pada kesimpulan itu? Karena naik sepedanya bisa jadi rame-rame, nggak sendirian. Tapi aktivitas naik sepeda sambil berimajinasi, berpikir ide-ide kreatif, itu kan bicara tentang sendiri dalam keramaian. Kemudian kita coba cari kata kunci yang sama didapatkan nggak dari aktivitas, dari jawaban-jawabannya. Ternyata didapatkan. Contoh pekerjaan-pekerjaan yang akan dipilih, psikolog,
dosen, seniman, itu kan bukan pekerjaan ramean ya Bapak Ibu ya. Jenjang karir dosen, psikolog itu kan ditentukan oleh ritme diri kita sendiri, ya. Graphic designer itu kan sendiri, ya. Bisa bekerja dalam satu tim bisa, tapi pada intinya pace-nya semua ada di dalam kendali kita. Dan itu ditunjang oleh jawaban dari orang keras menilai beliau sebagai orang yang tidak punya ambisi. Oke. Mungkin sampai sini di antara Bapak dan Ibu berpikir gimana caranya atau saya nggak bisa. Aduh, cukup sulit ya untuk mencari keywords-nya. Jangan khawatir, abis ini saya akan kasih sejumlah pertanyaan yang membantu Bapak Ibu untuk bisa menemukan insight ini. Oke. Kemudian insight yang kedua, ternyata beliau adalah seorang konseptor atau pemikir. Beliau tidak terlalu nyaman ketika harus bekerja dengan pekerjaan yang sifatnya rutin dan detail. Dari mana konseptor pemikir? Imajinasi, berpikir ide kreatif, banyak solusi, gitu ya. Lama membuat keputusan, banyak pertimbangan, itu kan semua pikiran-pikiran gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian muncul lagi tentang religi, tentang agama, kemudian ada makna hidup, kemudian berpikir tentang bagaimana menyeimbangkan antara kehidupan hari ini dan kehidupan masa depan dalam artian setelah kehidupan hari ini. Itu kan semua hal-hal yang sifatnya lebih pada pemikiran-pemikiran. Jadi bukan pekerjaan atau bukan sesuatu yang sifatnya hari ini, bukan untuk menyelesaikan tantangan hari ini. Oke, kemudian insight yang lain adalah pekerjaan yang individual dan bukan pekerjaan yang punya jenjang karir terstruktur atau punya jenjang karir struktural, artinya mau mengejar atau punya ambisi untuk menjadi seorang direktur misalnya. Kan nggak gitu ya, dosen kan nggak punya. Dosen punya yang namanya jabatan fungsional, tapi itu basisnya adalah kinerja kita sendiri, karya kita sendiri, ya. Nggak ada tuh dorongan dari luar yang kemudian misalnya lebih banyak mengiming-imingi, ayo nanti kalau misalnya naik ke jenjang ini dapat fasilitas ini loh, dapat benefit ini loh. Itu kan nggak ada Bapak Ibu dalam konteks pekerjaan, baik itu psikolog ataupun dosen gitu. Jadi memang semuanya lebih bersifat dari dalam diri, bukan dorongan dari luar, gitu, bukan tarikan dari luar. Dan kemudian dalam konteks hubungan sosial, setelah dicoba untuk didiskusikan, memang hubungan sosialnya itu sifatnya sangat formal dan dengan tujuan yang spesifik. Artinya, sendiri dalam keramaian tadi itu confirm. Beliau tetap membangun hubungan sosial dalam artian hubungan dengan orang lain secara interaksi, tapi bukan untuk basa-basi. Tapi bukan untuk hanya sekedar memaintain gitu. Enggak, hubungan sosialnya harus jelas. Saya akan efektif berkomunikasi dengan si A, si B ketika perannya jelas, tujuannya jelas. Tapi tolong jangan minta saya untuk berbicara dengan si A, si B tanpa peran yang jelas dan tujuan yang jelas, alias basa-basi. Saya nggak bisa. Dan ketika itu dipaksakan, ternyata beliau seringkali merasa capek dalam kondisi di mana harus basa-basi, membangun hubungan sosial yang nggak ada tujuan, apalagi nggak tahu perannya apa, pesan yang harus disampaikan apa, itu akan sangat melelahkan. Nah, ini Bapak Ibu akan menjadi insight. Dan kenapa insight ini kita perlukan? Karena kita harus konfirmasi nanti di tahap berikutnya, bahkan sampai ketika kita akan buat action plan. Contoh ya Bapak Ibu ya, di layar ini. Nah, sekarang bolehkah saya dapat sedikit reaksi dari Bapak Ibu di antara Bapak dan Ibu? Apakah ada yang sudah buat PR-nya? Kalau misalnya sudah buat PR-nya, boleh tolong dikasih klik raise hand. Meskipun misalnya belum tuntas gitu, belum semuanya, tapi minimal udah terbuat gitu. Ada pertanyaan yang terisi gitu. Apakah ada yang sudah? Kalau ada yang sudah, tentu ada nggak ya? Oh, terima kasih. Sudah ada Ibu Yulin. Apakah ada lagi yang sudah membuat? Mbak Febri? Kayaknya udah ya. Oke. Wah, Pak Tony. Terima kasih Pak Tony juga. Oke. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah buat, saya akan kasih juga untuk Bapak Ibu yang lain tentunya. Saya akan memberikan beberapa
pertanyaan-pertanyaan pancingan yang umumnya bisa menjadi insight untuk Bapak dan Ibu. Ini saya ambil general yang paling banyak muncul dari kasus-kasus ya Bapak Ibu. Tetapi bukan berarti tidak ada pertanyaan lain ataupun insight-insight lain yang bisa didapatkan. Untuk Bapak dan Ibu yang sudah sempat membuat, silakan dibuka jawabannya dan mari kita temukan. Oke, yang pertama adalah dari jawaban yang sudah difikirkan, tolong dikasih rating. Sudah seberapa dekatkah pola-pola yang Anda cintai, kegiatan-kegiatan yang Anda sukai dengan aktivitas Anda hari ini? Dari skala 1 sampai 10, berapa sekarang ini? Dan kalau Bapak Ibu sudah menemukan jawabannya, katakanlah 6, bolehkah ditanya kepada diri sendiri, kenapa 4-nya kemana ya? Kira-kira apa yang bisa kemudian mendorong itu menjadi 4? Itu pertanyaan lanjutannya. 1, sudah berapa dekat dengan aktivitas hari ini? Yang kedua, pertanyaan berikutnya adalah, dari jawaban tadi, apakah ada pola? Apakah aktivitas hal yang disukai itu lebih pada kerja fisik yang membutuhkan mobilitas fisik atau kerja yang sifatnya berpikir? Berpikir itu bisa dibedakan lagi. Berpikir teknis kah? Berpikir teknis tuh solusi-solusi teknis ya Bapak Ibu, solusi-solusi yang sifatnya hari ini gitu. Oh, ada kendala dengan komputer saya misalnya, atau gimana caranya supaya buat pekerjaan ini prosesnya lebih pendek, itu berpikir teknis. Atau sebetulnya berpikir kreatif. Berpikir kreatif artinya berpikir yang saat ini belum ada, memunculkan cara-cara baru. Atau berpikir konsep. Berpikir konsep itu lebih berpikir pada ide-ide yang sifatnya lebih makro, cerita besarnya gitu. Oke, harusnya strategi besarnya tuh begini. Baru kemudian nanti dia diturunkan. Nah, boleh tolong ya Bapak Ibu nanti dipilih. Apakah mobilitas fisik, kerja fisik yang muncul polanya, ataukah berpikir? Kalau berpikir, tekniskah, kreatifkah, atau konsep? Kemudian, pertanyaan ketiga yang juga bisa membantu untuk menemukan insight adalah, kelihatan polanya nggak Bapak Ibu? Apakah aktivitas itu senang dilakukan untuk kepentingan jangka pendek, atau aktivitas yang senang dilakukan itu sebenarnya berbicara tentang jangka menengah ataupun jangka panjang. Seperti tadi contoh saya, ilustrasi saya, beliau adalah seseorang yang kalau diskusi, kalau berpikir nggak jangka pendek. Selalu lemparannya itu ke depan, selalu jauh, minimal jangka menengah, atau bahkan jangka panjang. Oke. Selanjutnya, yang keempat adalah sesuatu yang rutin atau tidak. Saya pernah dapat satu kasus di mana ternyata coach ini adalah seseorang yang sangat-sangat suka dengan pekerjaan rutin, yang sama setiap hari. Dan ternyata ketika dia kemudian di pekerjaannya itu sangat bervariasi, dia jadi stres. Dia pertama nggak sadar bahwa stresnya itu datang karena pekerjaan dia yang terlalu bervariasi dan dia adalah orang yang rutin. Ya. Nah, gimana cara tahunya kita termasuk yang rutin atau tidak? Dilihat polanya Bapak Ibu, apakah dari aktivitas waktu kita kecil sampai sekarang sebetulnya kita suka itu hal yang sama terus. Gitu. Dan apakah kita merasa sulit untuk keluar dari apa yang kita sudah kuasai saat ini? Itu bisa membantu untuk menjawab rutin atau tidak. Pertanyaan berikutnya adalah sama, detail atau tidak? Lebih suka pekerjaan, aktivitas yang dilakukan itu sesuatu yang kecil tapi didalami gitu ya, detail dengan banyak data, atau sebetulnya enggak? Justru kalau ketemunya detail, saya pasti kelimpungan, saya pasti capek, karena aktivitas saya tuh lebih aktivitas yang global, yang umum, yang general misalnya. Pertanyaan berikutnya adalah, kerjaan atau aktivitas yang Bapak Ibu sudah pilih tadi semuanya, kira-kira lebih individualkah, lebih berpasangankah, atau kerja ramean, atau aktivitas ramean? Nah, ini akan sangat beragam Bapak Ibu.
Kalau sampai saat ini ada di antara Bapak Ibu yang merasa bahwa, aduh masih belum ketemu polanya, nggak apa-apa, jangan khawatir, akan ada jawabannya. Lanjut ya, berikutnya. Aktivitas yang dilakukan tadi dalam pandangan Bapak dan Ibu lebih banyak karena didorong dari luar atau dari dalam. Kalau dorongan dari luar itu misalnya tadi power, kekuasaan, jabatan struktural, benefit, kenaikan gaji gitu ya. Ada orang-orang yang berhasil mendorong dirinya untuk mengejar sesuatu yang ditawarkan kepada dia, tetapi melalui sejumlah aktivitas. Dia mau ngelakuin apapun untuk bisa mengejar itu. Itu berarti dorongannya dari dalam. Dari luar. Tapi ada orang-orang tertentu yang dorongannya itu dari dalam. Jadi mau ada iming-iming apapun di luarnya, ya dia tenang-tenang aja. Kalau itu nggak sejalan dengan apa yang dia mau, nggak sama dengan pace-nya dia, ya nggak akan dikejar gitu ya. Nah, ini juga bisa menjadi pertanyaan untuk menemukan insight. Pertanyaan berikutnya adalah, aktivitas itu mengelola apa? Mengelola orang kah? Mengelola benda kah? Ide? Atau uang misalnya? Atau mengelola hubungan? Contoh, kalau mengelola orang itu kan tentu saja ada orang-orang tertentu yang suka untuk menjadi manajer. Dia memanage sejumlah tim, gitu ya, sejumlah orang. Ada yang mengelolanya senangnya benda. Jadi ternyata di pikirannya itu selalu bicara tentang produk baru, bicara tentang temuan-temuan baru. Tapi ada juga yang mengelolanya ide, konsultan misalnya, advisor misalnya. Ada juga yang mengelolanya hubungan. Jadi beda-beda banget gitu ya, bisa sangat beragam nih Bapak Ibu. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah, apakah ada keterlibatan alat kerja? Contoh kecil ya Bapak Ibu, pada saat saya mencoba untuk menetapkan satu tujuan bahwa saya ingin bisa berolahraga secara rutin gitu. Karena saya sangat sulit untuk berolahraga. Kemudian saya mencoba untuk mengeksplor olahraga apa sih yang kira-kira saya akan cukup konsisten dan saya bisa nikmati. Ternyata jawabannya adalah olahraga yang menggunakan media alat bantu. Gitu. Jadi kalau olahraganya sendiri nggak ada alat bantunya, saya nggak bisa enjoy. Tapi ketika ada alat bantunya, saya menjadi relatif lebih enjoy dan saya bisa lebih konsisten. Ya. Kemudian aktivitasnya sama atau bervariasi, itu juga akan menjawab relevan dengan rutin atau tidak. Permukaan atau kedalaman. Permukaan atau kedalaman tuh begini Bapak Ibu. Bapak Ibu suka satu hal, tapi Bapak Ibu kuasai dengan sangat baik, lebih spesialisasi gitu. Saya menyukai pekerjaan atau aktivitas A, dan semua tentang aktivitas A itu saya tahu banget. Karena ruang lingkupnya kecil, tapi dalam. Tapi ada orang yang cenderung suka tahu banyak hal, tapi di permukaan. Jadi itu bicara tentang spesialisasi atau generalisasi. Nah, nanti Bapak Ibu bisa coba cari itu jawabannya. Kemudian, ada juga Bapak Ibu, di sejumlah Bapak Ibu, kalau ternyata Bapak Ibu melihat jawabannya, kok saya nggak punya pola ya? Maka yang bisa dicek ke dalam diri Bapak dan Ibu adalah, mungkin tidak Bapak Ibu adalah seseorang yang punya rasa ingin tahunya banyak, yang punya rasa ingin mencobanya banyak, yang pengen belajar berbagai macam hal, sehingga nggak ketemu polanya, dan bahkan ada sejumlah orang yang mengatakan bahwa, kenapa ya, kok saya rasanya di sana-sini saya nggak perform. Padahal merasa upaya terbaik sudah dilakukan. Nah, itu bisa jadi disebabkan karena rasa ingin tahunya besar, rasa ingin belajarnya banyak gitu ya, dan akibatnya adalah misalnya mudah terdistract gitu. Kemudian, dari aktivitas yang sudah berhasil dikenali, apakah bisa ditemukan pola aktivitas itu dengan ritme cepatkah atau ritme yang relatif lebih lambat? Ritme cepat biasanya lebih aktivitas yang berorientasi pada hasil, sesuatu yang bisa terukur. Sementara yang lebih lambat itu adalah proses.
karena betul-betul harus dipantau, harus dinikmati. Justru kesenangannya adalah ketika memantau semua hal secara step by step berjalan. Itu bicara tentang ritme cepat ataupun ritme lambat. Oke, pertanyaan yang sama bisa diulang lagi. Apakah aktivitas yang dilakukan itu sama dari masa kecil, ya, atau relatif berubah-ubah? Nah, untuk orang-orang tertentu yang terlalu mudah ikut perubahan, biasanya nggak akan ketemu polanya juga Bapak Ibu. Perlu benar-benar didalami gitu, terus ditanya, dicek lagi ketika belum punya pola. Dan memang untuk refleksi diri ini, kita perlu banyak bertanya pada diri kita, pertanyaan, yakin? Ada lagi? Ya, apa argumentasinya? Kenapa memilih jawaban itu? Itu bolak-balik perlu ditanyakan ketika kita merasa kita kok nggak dapat polanya ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu nanti setelah sudah berhasil menemukan beberapa poin insight, dicek konsistensinya dengan prioritas seperti apa. Contoh misalnya tadi kita bicara tentang kesehatan, gitu ya, kesehatan, tapi dijawab sebagai prioritas. Tapi di jawaban kita itu minim banget aktivitas yang kita sukai yang berhubungan dengan mobilitas, misalnya mobilitas fisik itu sedikit sekali, kemudian juga kita bisa mengaitkannya nanti konsistensi ini bisa kita kaitkan dengan action plan yang akan kita buat, kemudian konsistensi ini bisa kita kaitkan antara kok sejumlah hal proses, sejumlah hal hasil, yang mana ya sebenarnya gitu. Kemudian juga pertanyaan yang bisa dicek berikutnya adalah hubungan dengan alamkah, hubungan dengan binatangkah, atau sama sekali nggak ada hubungannya dengan alam dan binatang. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi, ini adalah pertanyaan ataupun insight-insight yang secara umum muncul, yang kita bisa selidiki, kita bisa cari. Jika Bapak dan Ibu menemukan insight yang berbeda, tentu akan menjadi satu hal yang sangat menarik dan bolehkah tolong di-sharingkan kalau ternyata punya insight yang berbeda. Nah, untuk Bapak Ibu yang masih bingung mencari insight-nya, semoga apa yang ada di layar hari ini, di sesi ini, bisa membantu Bapak dan Ibu untuk menemukan insight-nya. Sampai sini, apakah mau ada yang didiskusikan dulu? Silakan Bapak dan Ibu. Sebelum kita berganti ke poin berikutnya, yaitu you're good at it. Boleh kalau ada pertanyaan ataupun ada dari antara Bapak Ibu yang merasa, oh saya punya insight yang berbeda, itu akan menjadi masukan yang baik juga untuk kami. Silakan, apakah ada? Terima kasih Bu Angela. Mungkin dari sahabat pembelajar ingin langsung berbicara kepada Bu Angela, boleh silahkan buka mic-nya atau boleh juga chat di kolom chat ya. Siapa tahu sudah ada pertanyaan. Oke, apakah ada? Apabila tidak ada, mungkin dari Bu Angela boleh lanjut. Oke, kalau gitu kita tunggu saja. Yes, saya lanjut ya. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, kalau saat ini Bapak Ibu belum sempat untuk membuat jawaban dari pertanyaan minggu lalu, maka tentu mencari insight ini bisa silakan dipakai yang ada di layar. Dan minggu depan kita akan melakukan connecting the dots untuk bagian ini, bagian you love it, dan bagian you're good at it, dan kemudian kita masuk ke reality check. Jadi minggu depan kita akan lebih banyak lagi dapetin si polanya itu. Nah, berikutnya adalah sejumlah pertanyaan yang akan menjadi refleksi bagi Bapak dan Ibu. Seperti tadi saya sampaikan, tolong jangan mudah puas ketika sudah menemukan jawabannya dan silakan terus dielaborasi. Dielaborasi misalnya dengan bertanya tadi ya, yakin? Ada lagi jawabannya? Nah, apa argumentasinya? Apakah ada sejumlah bukti yang bisa dijadikan hal yang mendorong Bapak dan Ibu untuk menjadi lebih yakin, ya confirm nih ini, pasti ini. Ya. Nah, pertanyaan you're good at it yang akan kami berikan kepada Bapak dan Ibu untuk malam ini adalah yang pertama, boleh tolong
dicari apa sih keahlian yang dimiliki oleh kita saat ini. Boleh ditemukan sekitar 3-5 keahlian dan tentu saja diberikan skala prioritas. Mulai dari yang prioritasnya paling tinggi sebagai keahlian tertinggi sampai yang paling rendah. Ya. Jadi 3-5 keahlian yang saat ini dimiliki. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah, apakah ada keahlian tertentu yang selama ini secara konsisten Bapak Ibu kembangkan? Artinya terus Bapak Ibu ikuti perkembangannya. Bapak Ibu tetap ikut webinar sana-sini untuk update di hal tersebut. Bapak dan Ibu mengikuti akun-akun Instagram untuk tetap update tentang informasi terbaru mengenai hal tersebut. Bapak Ibu tahu pro dan kontra atau perdebatan yang muncul di bidang tersebut. Nah, kalau ada juga boleh dipilih 1-3 hal. Kalau punyanya cuma 1, iya nggak apa-apa juga, ya. Kemudian yang berikutnya adalah tolong diingat kembali bantuan apa yang paling sering diminta dari orang-orang terdekat Anda kepada diri Anda tentu saja. Boleh dari keluarga, boleh dari rekan kerja, boleh dari atasan, boleh dari siapapun orang yang ada di dalam lingkaran sosial Bapak dan Ibu. Tolong diidentifikasi bantuan apa sih yang paling sering diminta. Itu pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang keempat adalah, apakah ada keahlian yang saat ini ingin Anda miliki? Kalau Anda kembangkan, tadi sudah di pertanyaan nomor 2, tapi di luar pertanyaan nomor 2, apakah ada keahlian tertentu yang ingin Anda miliki? Andaikan ya, saya tuh bisa graphic design, mungkin itu akan sangat membantu untuk keahlian yang saya miliki saat ini. Akan menjadi hal yang bisa meningkatkan kemampuan saya atau kompetensi saya misalnya. Boleh silakan diidentifikasi. Berikutnya adalah pertanyaan tentang ini Bapak Ibu. Silakan atau tolong bantu untuk hubungi 3 orang yang Bapak Ibu percaya dan tanyakan apa pekerjaan yang paling ideal untuk Anda dalam pandangan mereka. Bapak Ibu boleh cari sahabat Bapak Ibu, boleh cari rekan kerja, boleh cari mantan atasan, boleh cari siapapun, mungkin mantan pacar yang enggak ya Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang memang secara baik mengenal Anda bisa percaya dan Anda yakin bahwa jawaban mereka objektif. Jadi kalau Anda tahu bahwa ada sejumlah orang di sekitar Anda yang jawabannya itu selalu akan menyenangkan, saran saya jangan pilih orang tersebut. Tapi carilah orang yang memang bisa secara objektif menilai kemampuan Anda. Apa sih kira-kira pekerjaan yang paling ideal untuk Anda? Kalau ditanya, harus keluar dari pekerjaan saat ini, nggak usah pikirin dulu pekerjaan saat ini apa. Tapi apa pekerjaan yang paling ideal dengan kompetensi yang Anda punya, kemampuan yang Anda punya dalam pandangan mereka. Oke, kemudian Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah tolong dicari apa kesuksesan yang paling Anda banggakan. Kesuksesan ini tidak selalu bicara tentang kesuksesan dalam konteks karir, kesuksesan dalam konteks materi, tidak harus dalam konteks itu. Tapi misalnya sesederhana ketika Anda berani keluar dari zona nyaman Anda, melakukan satu kegiatan yang Anda paling takut tapi Anda akhirnya lakukan, nah itu juga boleh dianggap sebagai kesuksesan. Dan silakan dibayangkan apa ya yang mendorong atau membuat Anda berhasil pada saat itu. Kalau Anda berani untuk keluar dari zona nyaman Anda pada saat itu, tolong identifikasi apa
yang mendorong Anda untuk berani keluar dari zona nyaman itu? Apa yang berani mendorong Anda, apa yang kemudian mendorong Anda untuk berani melakukan tindakan tersebut. Jadi bicara tentang kesuksesan ini bukan hanya sekedar mengidentifikasi momennya aja, tetapi mengidentifikasi di baliknya tuh ada apa sih? Kemampuan yang Anda punya mungkin, orang-orang yang pada saat itu berperan penting mungkin, ya. Jadi apa sih poin yang penting? Oke, yang berikutnya adalah tolong berikan rating untuk kemampuan yang paling Anda anggap alami ada di dalam diri Anda. Artinya alami di sini adalah kayak nggak perlu dikasih training, nggak perlu belajar banyak, nggak perlu berupaya keras, tampaknya kemampuan itu sudah ada di dalam diri saya. Nah, ini juga sama Bapak Ibu, tolong dikasih skala 1 sampai 10. Apakah pada kata, misalnya menulis, menyampaikan, berkomunikasi secara verbal, ataupun berkomunikasi secara tertulis, gitu ya. Satu kata, bikin proposal, itu juga berurusan dengan kata. Kemudian yang kedua, pada aspek visual, dikasih skor juga. Kemudian bernegosiasi dengan orang, ini juga dikasih skor. 1 sampai 10. Bekerja dengan angka, juga tolong dikasih skor 1 sampai 10. Bekerja dengan ide-ide baru, memunculkan ide-ide baru, ataukah menyelesaikan tugas yang sedang dilakukan. Kenapa ada menyelesaikan tugas yang sedang dilakukan saat ini? Karena saya yakin di sekitaran kita ada orang-orang yang mampu memunculkan ide-ide baik, ide-ide bagus, tapi dia bukan seorang eksekutor yang baik. Dia punya idenya banyak, tapi waktu dieksekusinya dia nggak bagus. Atau ada orang-orang tertentu yang karena begitu banyaknya ketertarikan, seperti yang tadi saya bahas, dia ketika sedang menyelesaikan tugas satu, itu nggak tuntas. Dia cuma ngerjain sekitar 50% dan kemudian dia tinggalin karena dia udah ke-distract dengan ide yang lain. Atau ketika dia tidak punya prioritas, dia mengerjakan tugas, belum selesai, diminta atasannya untuk mengerjakan tugas yang lain, dan kemudian dia mengerjakan tugas yang lain. Ya. Jadi ada kemampuan dari dalam diri kita yang secara alami kita pasti punya, dan tolong berikan angka 1 sampai 10. Kenapa ini yang muncul? Karena ini yang secara umum berdasarkan hasil survei bisa diklasifikasi. Bekerja dengan kata, bekerja dengan aspek visual, bernegosiasi dengan orang, bekerja dengan angka, bekerja dengan ide-ide baru, ataupun menyelesaikan tugas yang sedang dilakukan saat ini sampai tuntas, sampai selesai. Kalau Bapak dan Ibu merasa bahwa, tapi di luar ini saya masih punya loh kemampuan lain yang secara alami ada. Contohnya misalnya membuat perencanaan. Meskipun tidak ada di sini, Bapak Ibu tetap boleh tuliskan. Tapi yang ada di layar ini tolong dikasih skor. Nah, nanti jawaban dari Bapak dan Ibu untuk You're Good at It ini akan kita kaitkan lagi, akan kita cari insight-nya lagi, tugasnya sama, dari jawaban yang muncul, dicari polanya, dicari keywords-nya, didapatkan apa sih insight yang bisa Bapak Ibu temukan dari sejumlah jawaban itu. Nanti kita akan satukan. Kita lihat konsistensinya dari insight you love it dan insight-nya you're good at it, kita cari lagi irisannya. Kemudian kita akan masuk ke step ketiga, yaitu reality check. Prosesnya akan kurang lebih sama juga. Oke. Itu paparan dari saya untuk hari ini, dan sekarang saya serahkan kembali ke Mbak Jessica untuk proses diskusi. Terima kasih. Terima kasih Bu Angela, luar biasa sekali ya, kita jadi lebih mengenal You're Good at It itu. Mungkin dari sahabat pembelajar boleh nih kita langsung mulai aja untuk sesi tanya jawabnya. Apabila Anda ingin bertanya atau ingin memberikan sebuah komentar atau ingin bertanya lebih lanjut mengenai materi kita hari ini, itu boleh untuk melakukan raise hand apabila ingin langsung berbicara,
Atau boleh langsung tulis saja pertanyaan di dalam kolom chat ya. Mumpung kita masih membahas tema kita atau edisi kita yang kedua ini. Oke, Bu Angela, mungkin saya akan mulai pertanyaan aja. Yang tadi sempat Bu Angela sempat sampaikan adalah you're good at it ya. Nah, akan ada beberapa orang yang memang tidak mengetahui bahwa sebetulnya apa yang kelebihan dari diri kita. Ya. Ya, jadi mungkin dapat disebut sebagai orang-orang yang nggak pede. Ya, setuju. Nah, dari Bu Angela, apakah ada sebuah tips untuk kita lebih mengenal diri kita agar kita tahu dan bisa menuliskan PR-PR yang tadi Bu Angela sempat sampaikan? Silakan Bu Angela. Iya, thank you. Jadi memang saya setuju, ada sejumlah dari kita yang cenderung tidak percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki. Dan saya rasa saya salah satu bagian dari kelompok tersebut ya. Dan apa yang kita bisa lakukan, saya rasa memiliki orang yang kita bisa percaya, bisa menilai kita dengan sangat objektif, itu akan menjadi bantuan. Jadi ketika kita tidak terlalu yakin dengan kemampuan yang kita punya, kok rasanya semuanya rata-rata gitu ya, nggak ada yang terlalu menonjol, sebetulnya jawaban yang pertama adalah tanya orang lain yang memang ada di sekitaran kita. Kadang-kadang kita akan terkaget-kaget dengan feedback yang kita dapatkan dari orang lain tentang diri kita. Kita menganggap kita biasa aja, tapi ternyata untuk orang lain kita baik sekali dalam hal itu dan sangat bisa membantu. Gitu. Yang kedua adalah dengan menjawab pertanyaan tadi. Apa sih bantuan yang paling sering diminta oleh orang lain terhadap diri kita? Pasti ketika orang itu meminta bantuan, memang mayoritas ya ada beberapa kemungkinan. Minta dibantu itu karena kita kayaknya gampang banget disuruh-suruh gitu ya. Kita mauan gitu orangnya gitu. Jadi kita gampang, kalau orang minta bantuan kita selalu iya gitu, itu juga bisa jadi salah satu indikator. Tapi tentu indikator itu tolong jangan dihitung gitu. Tapi yang kemudian dipikirkan adalah oke, mereka mungkin sering minta bantuan sama kita, tapi bantuan apa yang dimintakan ya? Misalnya bantuan untuk menyelesaikan hal tertentu. Atau misalnya jenis bantuannya itu terlalu beragam. Kalau bantuannya terlalu beragam, berarti kita merenungkan pertanyaannya. Oke, dengan bantuan yang beragam, yang kemudian saya bisa lakukan, berarti saya punya kemampuan pada banyak aspek, pada banyak hal. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti salah satu kekuatan saya adalah saya seorang yang responsif. Saya seorang yang sangat helpful. Itu adalah kekuatan dong. Jadi, kita pasti punya kemampuan, kita pasti punya kekuatan, dan kalau tidak pede, pertanyaan tadi harapannya bisa membantu. Kalau masih belum pede untuk menjawab, call a friend. Begitu. Oke, siap Bu Angela. Terima kasih karena saya juga salah satu bagian dari itu. Oke. Banyak ya kayaknya ya. Iya. Terima kasih sekali Bu Angela. Mungkin dari yang lain ingin memberikan pertanyaan atau komentar, silahkan ya. Karena nanti kita akan lanjut juga di edisi ketiga dan juga edisi keempat. Ya. Nah, ini sudah ada komentar dari AO. Thank you. Terima kasih kembali. Semoga bermanfaat bagi semua kita yang ada di sini ya. Oke. Ya, betul. Ya, silakan Bu Angela. Oke, mungkin saya mau menambahkan sedikit. Jadi Bapak Ibu yang mungkin sudah mengikuti dari minggu lalu, kalau memang belum berhasil menemukan jawaban-jawabannya dengan mantap, boleh kok kembali lagi ke You Love It. Ya, misalnya mau mengelaborasi lagi, sekali lagi umumnya kalau Bapak dan Ibu sudah punya kesadaran yang baik tentang dirinya, saya harus katakan bahwa akan lebih mudah untuk menemukan jawaban-jawaban tadi. Tapi ada kalanya karena kita tidak terlalu yakin dengan diri kita belum kenal diri kita dengan baik, maka kita akan cukup kesulitan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Sehingga bukan tidak bisa menjawab, tapi butuh waktu lebih lama untuk menjawabnya. Gitu. Butuh waktu lebih lama untuk menjawabnya. Itu sebabnya kenapa mayoritas kemudian memilih untuk menggunakan jasa coach,
membantu proses diskusinya. Tapi saya yakin ketika Bapak Ibu meluangkan waktu di malam hari misalnya, satu hari 10 menit untuk menjawab satu pertanyaan aja, itu akan sangat membantu. Artinya peran coach tidak selalu dibutuhkan. Ketika bisa melakukan refleksi dengan diri sendiri, saya rasa itu akan menjadi berdialog dengan diri sendiri, itu akan menjadi satu kenikmatan lah yang bisa dilakukan. Oke. Terima kasih Bu Angela. Pertanyaan Bu Angela, apabila pertanyaan-pertanyaan dari Bu Angela itu sudah terjawab, dan misalkan ada suatu saat mau mengubah jawaban, itu it's okay kah Bu Angela? Iya, betul. Tapi memang umumnya begini, kalau jawaban di You Love It itu sudah terjawab semua, maka kan tugas berikutnya, step berikutnya, kita mencari insight-nya ya. Pegang aja dulu insight-nya. Kemudian kita akan menjawab bagian kedua, you're good at it. Oke, kita dapat nanti insight-nya juga. Pegang dulu. Nanti kita akan menjawab bagian yang ketiga, reality check. Kita dapat insight-nya lagi. Pegang lagi. Kita punya 3 jawaban tersebut. Ini kalau asumsinya semua pertanyaan sudah terisi. Ya. Nah, nanti di bagian connecting the dots, terakhir nih, waktu kita mencoba untuk mencari irisan dari ketiganya, mungkin ada sejumlah hal yang perlu dikonfirmasi. Nah, ketika melakukan konfirmasi itu, kita akan kembali pada beberapa pertanyaan. Misalnya nih, ada jawaban yang ternyata benar-benar nggak konsisten, nggak match itu. Saya akan bertanya, oke, bolehkah kita kembali ke You Love It untuk pertanyaan nomor ini? Itu bisa didalami gitu ya. Bapak Ibu juga sama gitu. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu sejumlah pertanyaan itu semuanya sifatnya kait-mengait kok. Karena kita betul-betul ingin mencari irisannya. Gitu. Jadi boleh nggak kembali? Boleh. Satu syaratnya ketika ada yang belum terjawab. Oke, kalau sudah terjawab kita akan kembali pada saat kita connecting semua dots-nya. Jadi jangan sedikit terus ragu ya, mundur dulu deh, mundur dulu. Nanti nggak selesai-selesai. Oke. Siap. Ya. Terima kasih Bu Angela. Bagi sahabat pembelajar berarti boleh ikutin kata Bu Angela tadi ya. Dan ini sudah ada pertanyaan lagi dari kolom chat. Saya akan bacakan dari Bapak Wan William. Bu Angela, jika jawaban yang ada di bagian you're good at it and you love it itu terlihat secara acak sekali, itu bagaimana ya Bu? Silahkan Bu Angela. Oke. Terima kasih Pak. Jawabannya sangat mungkin akan terlihat acak ya. Dan bagaimana? Nggak apa-apa Pak, tenang-tenang aja. Nanti pada saat kita mencoba untuk melakukan connecting the dots di akhir, kita baru akan mencari pola yang sesungguhnya. Yang penting pada saat Bapak menjawab you love it dan menjawab you're good at it, itu udah dilakukan dengan proses yang proses refleksi lah gitu ya, nggak buru-buru. Kalau misalnya ternyata belum ketemu polanya, ada beberapa kemungkinan seperti misalnya 1, punya banyak sekali ketertarikan, 2, tipe individu yang lebih generalis daripada spesialis, 3, tipe individu yang lebih suka pekerjaan yang bervariasi, selalu berganti-ganti ya. Nah, itu bisa menjadi sejumlah jawaban. Kalau Bapak termasuk ke dalam 3 tipe individu yang tadi saya sebutkan, maka itu suatu hal yang wajar. Tapi kalau Bapak merasa, enggak kok, saya enggak seperti itu, maka kita baru akan bisa mendapatkan jawabannya nanti di akhir pada saat connecting the dots. Tapi saat ini enggak apa-apa, biarkan saja apa adanya Pak. Yang penting proses refleksinya. Oke. Terima kasih Bu Angela, semoga terjawab dari Bapak Kwan. Ini ada pertanyaan dari Bapak Agus Angga. You good at it, itu cuma 1 slide ya? Sorry, koneksi saya tidak stabil. Oh, oke. Ya, betul. Itu hanya 1 slide saja untuk you good at it. Pertanyaan-pertanyaannya, nanti slide yang perlu dicari berikutnya Pak Agus Angga adalah sama seperti sebelumnya, insight-nya. Jadi untuk you're good at it, benar-benar bertanya tentang apa sih pandangan
kita terhadap diri kita sendiri sebagai kekuatan dan pandangan orang lain. Oke, terima kasih Bu Angela, Pak Agus, semoga terjawab. Kita lanjut lagi ke pertanyaan Ibu Febriati Puspasari. Saya akan bacakan. Izin bertanya Mbak, kalau di dalam proses kita mencari pola, mungkin nggak bisa sampai masuk ke dalam mimpi petunjuk-petunjuknya? Terima kasih. Silakan Bu Angela. Luar biasa, Mbaknya sangat mendalami ya, sangat menjiwai sekali. Mungkin banget, saya juga suka begitu ya. Saya juga seringkali ketika saya memikirkan sesuatu gitu, saya seringkali berpikirnya tuh di tidur gitu. Jadi kadang-kadang saya kebangun, pas saya kebangun, saya nggak mau kehilangan momen itu, terus saya langsung nyatet dulu apa yang saya pikirkan di mimpi tadi, di tidur tadi. Baru kemudian saya lanjut tidur lagi. Itu juga sering terjadi gitu ya. Sama halnya ketika misalnya tadi nih lagi berusaha untuk mencarikan keywords yang bisa membantu Bapak dan Ibu, proses itu didapatkan sembari tidur ya. Karena kan umumnya saya tidak memandu ikigai, proses menemukan ikigai secara online begini gitu ya. Semuanya one on one gitu. Jadi kemarin saya mikir gitu, apa ya yang bisa membantu kata kuncinya apa gitu. Nah, ternyata dapatnya pas tidur gitu. Oke, saya cari aja generalnya apa sih yang paling sering muncul gitu. Jadi jawabannya iya, Mbak Febri, dan saya percaya bahwa petunjuk-petunjuk yang ada di dalam mimpi itu juga merupakan hasil refleksi, jadi akan juga bisa membantu. Luar biasa sekali. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Oke, Bu Angela, terima kasih. Ini sudah ada komentar-komentar dari Pak Kwan dan Pak Agus. Thank you, terima kasih Bu Angela. Terima kasih. Ada juga dari Bu Febriati. Terima kasih Bu Angela. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Bu Angela. Ya. Terima kasih juga sahabat pembelajar yang telah bertanya dan juga yang telah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin sebelum kita benar-benar tutup, kita boleh minta dari Bu Angela untuk closing statement. Silakan Bu Angela. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, kalau sampai hari ini Bapak Ibu di sesi kedua ini belum berhasil untuk menemukan pola, belum berhasil untuk mencari insight-nya, saya sangat berharap Bapak Ibu tetap semangat. Saya sangat berharap Bapak Ibu tetap terus mau mencoba, karena kita masih punya 2 sesi berikutnya untuk mencarinya. Tapi saya juga berharap dari jawaban-jawaban yang sudah Bapak Ibu siapkan di pertanyaan You Love It itu bisa menjadi satu insight baru dan bisa menemukan sedikit titik terang bahwa menjadi, oh saya paham sekarang kenapa saya begini, kenapa saya capek ketika mengerjakan ini. Itu harapan saya bisa Bapak dan Ibu dapatkan. Dan tetap semangat untuk mengerjakan You're Good at It, karena perjalanan kita sudah tinggal sedikit lagi, hanya tinggal menyelesaikan You're Good at It dan hanya tinggal menyelesaikan reality check. Oke, minggu depan akan diberikan insight dari You're Good at It, dan kemudian gimana kita bisa mengkombinasikan 2 insight yang ada sebelum masuk ke reality check. Dan memang tahapan minggu depan di reality check itu pasti akan jauh lebih berat. Lebih berat dalam artian pertanyaannya lebih mendasar, pertanyaannya akan lebih banyak dibandingkan You're Good at It, karena You're Good at It ini sebenarnya adalah salah satu jembatannya gitu ya. Pertanyaannya lebih singkat, memang lebih sedikit, tapi tolong yang betul-betul direfleksikan dan punya bukti gitu. Jadi bukan sekedar apa ya, kalau orang Sunda bilang tuh rarasaeun, rasa-rasa kita gitu ya, bukan rasa-rasa kita tapi kita yakin kita punya buktinya. Buktinya saya sering diminta ini, buktinya saya diapresiasi karena hal ini gitu. Ada bukti-bukti itu. Begitu, Mbak Jessica. Terima kasih banyak untuk kehadiran Bapak dan Ibu, partisipasi Bapak dan Ibu malam ini. Luar biasa sekali. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bu Angela. Kita jadi menambah insight dan juga pengetahuan kita dan inspirasi. Tentunya ini menginspirasi kita semua ya. Dan saya akan ingatkan juga kepada sahabat pembelajar, jangan lupa untuk hadir juga di edisi kita yang ketiga dan juga keempat. Betul kata Bu Angela bahwa memang kita sebentar lagi ya. Ini istilahnya sudah setengah jalan ya Bu ya.
Oke, sebelum saya benar-benar tutup, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bu Angela, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada sahabat pembelajar yang telah hadir. Hari ini kita akan tutup karena tidak terasa sekarang sudah jam 8 lewat. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bu Angela dan untuk kepada sahabat pembelajar. Kita akan jumpa lagi di minggu depan. Mungkin sahabat pembelajar boleh buka mic-nya, kita ucapkan sama-sama terima kasih kepada Bu Angela, dan kita akan jumpa lagi di minggu depan. Terima kasih, kita akan tutup, kita mohon undur diri, stay safe and stay healthy. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih Bapak Bu Ibu. Angela. Terima Terima kasih. kasih.